Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi artikel ilmiah dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Remaja. Presentasi ini nantinya akan terbagi menjadi 5 bagian utama dan akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bahan refleksi mengenai dinamika bahasa Indonesia di era digital saat ini. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, bagian pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dengan bagian pertama yaitu pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu aspek fundamental dalam interaksi sosial yang mencerminkan identitas dan juga dinamika budaya suatu masyarakat. Dalam konteks remaja, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan juga adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, teknologi, serta perkembangan media komunikasi digital. Presentasi ini bertujuan untuk menguraikan karakteristik penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi remaja, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menganalisis implikasi sosial dan juga linguistik yang muncul dari fenomena tersebut. Lalu untuk tujuan dan juga fokus pembahasan, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah menguraikan karakteristik penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi remaja. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi remaja. Lalu yang terakhir, menganalisis implikasi sosial dan juga linguistik dari fenomena penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih Muhammad Akbar atas pemaparannya. Selanjutnya untuk bagian metode penelitian akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhsin Ramadan. Kepada Muhsin, dipersilakan. Oke, baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk memahami fenomena penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi remaja, yaitu pada usia 18 sampai 25 tahun. Informan dipilih melalui teknik persuasive sampling, ini remaja yang aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam percakapan lisan sehari-hari maupun melalui media sosial. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi pandangan dan taktik berbahasa para informan sesuai dengan dinamika percakapan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, serta penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi pola penggunaan bahasa, faktor sosial budaya yang mempengaruhi pilihan bahasa, serta dinamika perubahan bahasa dalam komunikasi antar manusia. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan konfirmasi ulang yaitu dengan member checking. Dengan metode ini, diharapkan peneliti dapat memberikan ruang pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk, variasi, dan makna penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan komunikasi remaja saat ini. Oke, terima kasih Mulisin atas pemaparannya. Selanjutnya untuk bagian hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, itu Natasha. Kepada Natasha, dipersilakan. Oke, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari penelitian kami yaitu ragam bahasa yang digunakan remaja. Penelitian ini melibatkan 5 informan berusia 18 sampai 25 tahun dengan latar belakang pendidikan, SMA atau sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar informan menggunakan bahasa Indonesia informal saat berbicara dengan teman sebaya, namun beralih ke bahasa baku dalam situasi formal seperti dengan dosen atau atasan. Pilihan bahasa dalam berbagai konteks dirangkum pada tabel berikut. Konteks komunikasi yang pertama yaitu pada percakapan sehari-hari. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia informal dan juga bahasa gaul. Konteks komunikasi yang kedua yaitu media sosial. Bahasa yang digunakan yaitu campuran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan slang. Konteks komunikasi yang ketiga yaitu situasi formal saat di kampus atau bekerja. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia baku atau formal. Sebagian besar informan menggunakan bahasa Indonesia informal yang dicampur dengan bahasa daerah seperti bahasa Betawi, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa, serta kosakata
asing atau bahasa Inggris. Sebagai contoh, salah satu informan yang berusia 17 tahun mengatakan kalau ngobrol sama temen biasanya sih dicampur, misalnya ngomong, gue udah capek capek banget deh, kayaknya I need a break. Lalu hasil dan pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pada remaja. Faktor yang pertama yaitu lingkungan pertemanan. Sebagian besar remaja merasa lebih gaul atau diterima saat menggunakan bahasa yang santai dan bercampur. Penggunaan bahasa baku dianggap terlalu formal dan kaku. Lalu faktor yang kedua ada media sosial. Remaja terbiasa menyerap istilah dari TikTok, Instagram, dan YouTube yang banyak menggunakan istilah bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan mereka terbiasa menyisipkan istilah asing dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu identitas dan ekspresi diri. Bahasa juga dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kepribadian dan identitas kelompok. Beberapa remaja menggunakan gaya bahasa tertentu agar terlihat lebih modern atau sesuai dengan tren. Lalu hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu implikasi sosial dan linguistik dari fenomena penggunaan bahasa Indonesia. Dari segi sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tidak baku sudah menjadi hal lumrah di lingkungan informal. Remaja lebih nyaman menggunakan bahasa campuran dengan Inggris atau slang lokal sebagai bentuk penyesuaian sosial dan identitas kelompok, seperti disampaikan salah satu informan. Kalau pakai bahasa yang terlalu formal, malah dikira sok tua. Fenomena ini mencerminkan adaptasi berbahasa sesuai konteks pergaulan. Lalu dari segi linguistik, secara linguistik komunikasi remaja dan masyarakat urban menunjukkan gejala campur kode atau code mixing, terutama dengan bahasa Inggris. Kalimat seperti gue lagi meeting atau itu annoying banget mencerminkan pencampuran bahasa yang umum. Struktur kalimat pun menjadi lebih sederhana dan sering menyimpang dari kaidah formal, menciptakan variasi baru dalam bahasa Indonesia urban. Baik, terima kasih Natasha atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada penjelasan contoh kasus dari Widya Yularasati. Kepada Laras dipersilakan. Terima kasih Nazih. Untuk contoh kasus di sini saya ambil dari media sosial X, di mana di sana itu eh, para Gen Z ataupun milenial menggunakan bahasa-bahasa yang eh, dicampur-campur ataupun dengan tidak formal. Yang pertama, contoh pertama yaitu ada penggunaan bahasa Indonesia, tetapi di sini menggunakan bahasa yang informal. Lalu untuk contoh kedua, menggunakan bahasa code mixing atau pencampuran bahasa asing dan Indonesia. Di mana di sini kalimatnya, kenapa di mata gue ini katak, ganteng, dan atraktif ya? Please tell me you guys see itu. Dan juga penggunaan bahasa Indonesia di sini menggunakan bahasa yang informal. Dan untuk contoh yang ketiga di sini juga menggunakan code mixing atau pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Di sini terdapat kalimat Did you remember him? Hampir semua orang have crush on him pas masih kecil. Bagian kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari artikel ini yang kita bawa ini adalah pengguna Indonesia di kalangan remaja ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan akibat pengaruh media sosial. Bahasa informal, kode mixing, dan slang lebih sering mereka gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, remaja juga bisa menyesuaikan gaya bahasa mereka sesuai konteks. Misalnya, saat formal mereka akan menggunakan bahasa baku, sementara saat situasi informal seperti di media sosial, gaya bahasa mereka lebih santai atau gaul. Kemampuan adaptasi remaja menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis, namun mereka tetap sadar pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari hasil artikel ini, kami menyarankan beberapa poin. Yang pertama itu pendidikan bahasa perlu dibuat lebih fleksibel, menyesuaikan dengan realitas digital saat ini. Lalu yang kedua, lebih teliti lebih lanjut efek jangka panjang ke kompetensi linguistik dan identitas nasional. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai fenomena penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi remaja. Semoga materi yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.